Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan ya Allah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mela senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah iman dan Islam Allah anugerahkan pada diri kita masing-masing, sehingga dengan dorongan iman, dengan wujud agama Allah, senantiasa kita punya nilai syukur dalam kehidupan, dan senantiasa kita berupaya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, karena kita difahamkan bagaimana dunia ini sifatnya sementara dan yang kekal masih besok di kampung akhirat. Salam serta salawat senantiasa tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumil kiamah. Malah kita lanjutkan untuk kajian bahwasanya dalam kehidupan ini betul-betul kita hanya menjalankan apa yang Allah berikan pada kita masing-masing. Kalau orang Jawa, orang hidup di dunia tidak lepas dari 3 kepastian, telung pepesten, lahir, lakon, layon. Ini pepesten. Ya kita yang sudah dilahirkan, niki tugasnya nyitak lakon. Dalam lakon, niki nggak ada orang yang ingin diciptakan sederhana atau sedemikian, nggak mau. Inginnya yang istimewa. Dalam lakon, nggak ada yang maunya menjadi bawan, jadi pengennya ya atasan kabeh. Dalam lakon, nggak ada yang mau diciptakan melarat, pengennya sugih kabeh, nggih napa nggih? Nyatane ya ora sugih ngono kok ya. Njaluke sugih kabeh ya ora sugih. Mergo napa? Nek sugih kabeh ternyata donya ku ora jalan. Jenenge sing sugih mung ngongkon tok, ndek ngongkon tok. Le gek omah le. Pasire teri. Watune kepruk, niku tok. Niku mek tengok-tengok, Pak. Jangan sugih kabeh ra ndek omah kabeh. Terus dalam lakon Allah tuh punya satu pemberian yang terbaik untuk keharmonisan kehidupan, sehingga diciptakan dengan beraneka macam kondisi. Ini yang terpenting bagi kita semuanya. Maka dari itu kita harus paham bagaimana orang iman selalu memiliki suatu keyakinan atau iman pada takdir. Jadi ada tiga hal. Ini bila dilakukan, mereka akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau orang ini melalaikan 3 hal ini sangat berbahaya untuk kehidupan. Kenapa? Mereka banyak menimbulkan fitnah dan banyak menimbulkan kemudaratan. Apa yang 3 hal ini? Yang pertama, orang ini bisa menerima adanya takdir. Takdir dalam penciptaan atau takdir dalam kehidupan. Ada takdir dalam penciptaan. Seperti kita tercipta seperti ini takdir lah. Jadi orang terima ya operasi ngono guys, ora masalah. Nah, operasi masih operasi plastik, ya mungkin operasi ingin tambah dhuwur, napa ingin cendhek enten kira-kira rada susah kan. Nek arep nguningke kulit, ya song ya nek obate. Ngirengke kulit, ya nek obate kan ngoten. Kok diobati ngoten mawon ngoten. Tapi ketika penciptaan seperti ini, kita tuh menerima. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan yang terbaik. Ada orang yang diciptakan dalam kondisi disable, mereka kebutuhan khusus. Itu sebenarnya nggak ada pilihan, Pak. Mereka kalau ditarik juga nggak mau. Ada yang Down syndrome, ada yang hiperaktif itu, ada yang macam-macam kebutuhan khusus, ada yang autis, ada yang macam-macam. Ini nggak ada pilihan, kecuali kalau orang ini bisa menerima takdir ini ada kebaikan dunia dan akhirat. Kalau tidak, ini menimbulkan fitnah yang besar. Maka dari kehidupan ini kita tidak boleh mengolok-olok saudara kita. Kenapa? Ini semata-mata hanya menerima. Seperti kita inginnya kaya dijadikan miskin. Ini jangan sampai dolo-oloan. Ini kalau ditarik, semua juga nggak mau miskin, semua inginnya kaya kan gitu. Monggo sambil diminum dulu. Minum. Dan yang penting orang nanti adan kan. Bener. Niki go lanjut. Go koyo wae.
kersane dan barokah mesake sing gawe. Dan tunjuk dan barokah. Soalnya nek pengen barokah mlih jajok. Wah barokah oke kan ngoten. Ini nikmat sekali. Sore-sore teh panas. Taklim ini satu kenek. Monggo kali sambil. Santai mawon. Lanjut. Jadi dalam kehidupan kita harus menerima takdir Allah. Sebagaimana kadang-kadang orang itu memang Allah kehendaki menjadi orang yang jahat. Itu yang menghendaki Allah. Hati-hati. Ini agak riskan. Ada orang yang dikehendaki Allah, mereka dalam jalan yang baik. Mereka dalam jalan yang lurus. Ini kehendak Allah. Makanya kita mensyukuri atas kebaikan yang diberikan pada kita semuanya. Kan gitu. Ayo monggo. Kang mukadimah dipun bika di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 39. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang bisu tuli terhadap Allah dalam kegelapan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Ayat tentang apa? Lanjut. Siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Koma dulu. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, maka disesatkan. Siapa yang menyesatkan? Ya kehendak Allah. Maka kadang-kadang ada orang tersesat. Ini jangan menjadi bahan olo-oloan. Dan menjadi bahan hinaan. Tapi mesake gitu Pak. Tugas kita bukan untuk menghina, bukan untuk mengolok-olok. Tapi bagaimana tugas kita untuk menjaga aib saudara kita, juga untuk memberikan penerangan. Jadi bukan untuk olok-olokan. Dan jangan melihat ada seorang pelacur wanita yang cantik jelita tapi sebagai pelacur gitu. Nek nek ibu-ibu mudik buat tinggi umum. Nek bapak-bapak keting mboten? Iya ya. Nek ibu-ibu keting, ndak nggoda bojone mergane kan. Ini kadang-kadang kenapa mereka sampai jadi seperti itu? Mungkin ini kehendak Allah untuk menguji kita semuanya. Lho kudune kan eman-eman lho kon golek bojo kan ya mesti akeh sing ngepek ngopo kok dadi pelacur. Nah, kalau kita lihat di TV itu yang jadi pelacur tuh ayu-ayu Pak, orang sing elek. Orang sing kondisine di bawah rata-rata pelacur kita enak ayu-ayu kabeh. Jenengan sok ndelok apa ora aja kok tok ora ngerti jane sok ya tenanan apa ora. Ini yang menghendaki Allah. Maka kalau ada orang seperti itu, ini bukan untuk baninaan, tapi kalau lo nggak ada dakwah di tengah-tengahnya. Kita sampaikan bagaimana jalan Allah yang benar, bagaimana perbuatan mereka yang betul-betul akan menimbulkan suatu kemaksiatan, tapi dengan cara bil hikmah. Jadi tidak boleh menyinggung perasaan, ini penting sekali. Lanjutnya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Dan barang siapa dikehendaki Allah diberikan petunjuk, maka mereka senantiasa di jalan yang lurus. Makanya kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Ini kehendak Allah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau kehendaki kami di jalan yang lurus. Engkau bimbing kami di jalan kebenaran-Mu ya Allah. Kita bersyukur. Kalau ada saudara kita yang sekarang belum di jalan Allah yang lurus, apa tugas kita? Mendakwai, menyampaikan. Bukan malah mengkafir-kafirkan, bukan untuk memusyrik-musyrikkan, bukan. Tapi untuk menyampaikan bagaimana mereka nanti kembali kepada jalan yang benar. Ini yang terpenting. Jadi, penting itu semuanya, mau nggak benar? Penting kita semuanya untuk betul-betul jangan sampai saling berolok-olokan. Dan sampai saling menghina. Dan sampai saling mencari kesalahan orang lain. Sering kita kaji di surat Al-Hujurat itu. Surat yang ke-49 dari ayat yang ke-11 sampai ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskor qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi Ini apa? Ini ujian bagi kita semuanya. Makanya kalau ada orang yang berbuat buruk, ini jangan diolok, tapi tugas kita untuk menyampaikan bagaimana jalan yang benar. Kenapa? Mungkin juga mereka hanya sementara. Dan nanti ketika dapat hidayah, mereka kembali ke jalan yang benar. Ini kehendak Allah. Orang yang sekarang lurus pun belum tentu di akhirnya juga lurus. Kenapa? Mungkin sifatnya juga sementara. Jadi dicontoh betul orang yang sekarang baik, akhirnya nggak baik itu ada contoh betul. Banyak, banyak, banyak. Itu pernah takziah di daerah Karanganyar sampai sana dieret-eret masuk ke masjid. Kenapa? Karena yang meninggal itu ketika dulu sebagai tokoh masjid, sebagai penggerak pengajian. Tapi ketika istrinya meninggal, ternyata juga galau. Di tengah galau ada wanita cantik mendekati. Ternyata tidak orang Islam. Dan menyatakan kalau cinta dan diterima betul. Dengan syarat mengikuti keyakinan wanita. Maka akhirnya orang ini keluar dari Islam mengikuti keyakinan wanitanya. Di enom ya Pak. Maniman berarti tombol. Ini wis tua, kalau di enom, ya mung nggak Islam dan meninggalkan Islam kan gitu tuh bahasa mereka. Akhirnya meninggalkan Islam. Ibadah keseharian mereka ikuti istrinya yang baru. Sampai meninggal bingung. Kenapa? Anaknya argumennya, ini bapak saya ini walaupun sekarang nggak Islam tapi sebenarnya hatinya Islam hatinya. Dari dulu juga tokoh masjid. Iya, dulu. Tapi sekarang kan sudah tidak itu loh. Hati-hati. Ada loh. Akhirnya saya dieret-eret, ini disolati mboten. Ya gumantung sing mati lah. Sing mati ki salat ora. Dhisik salat ya cara mati dhisik disolake. Agane mati saiki ya ora sah ngoten. Lah matine saiki lho. Jenengan kadang-kadang masih dengan logika pikir. Dia tuh orang Islam loh, juga sholat loh dhisik. Iya, nek cara matine dhisik disolake wong dhisik Islam. Lah nek saiki mereka sudah keluar dari Islam disolake mboten? Niku nek jenengan ngambilnya ini sudut pandang loh, sudut pandang. Dan kalau nanti ngajinya kan sekarang saya paham. Banyak firqah. Ada satu firqah yang enggak apa-apa, nanti Allah yang Maha tahu itu ada. Nek saya tetap tidak. Kenapa? Orang munafik itu jangan disolatkan, jangan dimohonkan ampun di atas kuburnya kan gitu. Di surat At-Taubah, surat 9 ayat 84. Wala tusolli ala akadim mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru bila warusuli wa matuwam fasikun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dalam keadaan fasik. Fasik ini apa? Fasik itu dalam rangka tidak ikuti agama Allah. Mereka nyimpang dari aturan Allah itu fasik. Maka orang-orang yang munafik itu, saya juga Islam, tapi secara syariat tidak melakukan syariat Islam. Ini juga orang munafik gitu. Jadi munafik ini jangan sampai dicap, orang di Islam kok munafik. Jadi jangan mengatakan, kamu munafik, jangan begitu. Ya seandainya mereka begitu, tugasnya bukan untuk memunafikan mereka, tapi bagaimana ketika mereka mau menjalankan syariat Islam. Tapi kalau betul-betul sampai mati, mereka tetap tidak sholat, ya nggak usah disolatkan tuh. Mereka di Islam kok, loh Islam itu harus memenuhi rukun kan gitu loh. Jadi Islam itu tidak hanya syahadat, Islam itu setelah syahadat juga sholat, setelah sholat juga puasa, setelah puasa kalau memang punya area, punya kemampuan juga zakat, kalau punya kemampuan juga haji. Ini rukun harus dilaksanakan. Ini kalau tidak memenuhi rukun, ini artinya mereka ya lepas dari Islam. Kalau Islam yang semoga mik sholat tok loh. Islam ora gelane pun syahadat loh. Syahadat harus diikuti dengan sholat kan ngoten lho. Ini kadang-kadang kalau kita ngaji ini banyak berargumen ketika orang ini
anggapannya hanya kolosal. Artinya apa? Wis pokoke Gusti Allah sing ngerti, ora sanggo ngono lho. Nek niku dia nganggo Quran, ora nganggo sunah kan gitu loh, Pak. Terkait dengan Quran dengan sunnah mesti rujukannya kembali pada Quran pada sunnah kan gitu. Jadi jangan sampai kita membenarkan dari angan-angan kita. Apalagi kalau lah wong kubur siksane nggih jelas kok jenengan kan mboten ngerti. Kula ki lho ngerti secara langsung lho angel nek kula ya ora nek mboten lewat umum ya mboten paham. Ada begitu. Sampai saya itu yang ngomong nek saya tetap nggak mau berdebat seperti itu nggak mau. Lah pripun? Memang amalan ini kalau di Quran nggak ada, kalau di sunnah nggak ada. Tapi nyatanya bapak kowe ngerti lho nek kono ki mesake banget lho setelah di ngoten ki nyatane ya terus nek kono penak lho. Dadi ya angel Pak, tafsirnya angel. Jadi mergo dhek ngerti lah piye ngoten lho Pak. Padahal kalau kita rujukannya Allah dan Rasul. Kalau orang sekarang ngerti, ya nek iya kalau itu pandangan korin. Kalau itu pandangan setan. Karena kita nggak tahu membedakan antara ini malaikat atau ini setan atau ini roh. Karena kita nggak paham loh. Jika korin datang ke rumah kita atau mungkin kita bermimpi ini petunjuk atau ini setan gitu. Kadang-kadang kita harus hati-hati. Makanya wala tusolli ala akatimun mata badan dan kamu mensolatkan orang yang mati di antara mereka orang munafik mata abadan untuk selama-lamanya. Wala takum ala kubri dan kamu berdiri di atas kubur untuk mendoakan. Terus sifat kita atau sikap kita bagaimana ketika di antara mereka meninggal? Ya kita menghormati. Seperti Rasul ketika ada orang musyrik meninggal atau orang kafir meninggal, Rasul juga berdiri. Untuk apa? Untuk menghormati jenazahnya itu, menghormati loh, bukan mendoakan. Makanya kita harus paham bagaimana perbedaan antara kehidupan dan kehidupan antara kita mengikuti petunjuk. Kalau hidup lumrah ya kita menghormati, tapi ketika sudah mati ya kita menyesuaikan dengan keyakinan mereka masing-masing. Jadi jangan digebyah-uyah gitu loh. Kayak kalioso, baju pacaring gereja terus disolake. Lah sing mati ki ora Islam kok disolake lah. Cara urip itu dipisu-pisu ya jenengan ngoten untung mati kan ngoten aja. Saking anaknya enten sing Islam, delalah itu bojo Islam akhirnya keluar dari keyakinan mereka melu Islam. Nah, itu sing pokoke kalau njaluk bapak lu disolake perkara tampa mboten urusan Gusti Allah. Wong dina hariane kecilek ora Islam lho ngoten ya. Ya disolake iki niki nek cara diurip miso-miso mboten kira-kira. Miso-miso ndek ora keyakinane dipeksa ngoten lho. Gandeng mati ya bumbuan kan ngoten to. Tapi ayatnya jelas jangan. Artinya jangan memaksakan gitu. Akhirnya RT ini kalau teko IT, iki kok gini kok acaranya kok ngene. Wis ora usah dirembuk tak urusan Gusti Allah. Gusti Allah luwih ngerti ya. Ya wis yo memang ora nganggo Quran terus piye kan ngoten lho. Niku nggih pas mriko ndelala kan ngoten. Dikabari lho kok ya lucu kan ngoten. Niki kita dipun paham. Nggih. Wonten pertanyaan rumiyin ra diriskan tapi enggak apa-apa. Kita tetap terbuka, kita tetap menghormati atas perbedaan pendapat. Yang penting kalau tidak ketemu kesamaan pendapat ya saling menghormati, enggak apa-apa. Nggih. Silakan nek wonten pertanyaan rumiyin tentang ayat niki karena niki agak riskan. Jadi kalau anu gampang nggih. Kemungkinan masih juga ada walaupun tidak ada di antara kita yang ataupun kita kadang yang menjadi akil ataupun agak gimana dilema secara kemanusiaan ataupun rasa kayaknya Ya. Jadi nek kudune nggih kali dakwah niku gampang. Ngelur mungkin nek jangan salat nek mati nggih kula salake, nek mboten salat nggih mboten saged salake. Dan ini pun gampang. Kenapa? Ya sesuai sing kangge dakwah. Lah nek mboten ngoten dikira wong ora salat wis disolake terus swarga kan ngoten. Ngoten akhiripun wis pokoke kan sing nyolake pun wong akeh nggih pun teng swarga. Lho sing mati mboten salat wis pokoke nggih tangga niku pun do apik. Sae to Lur. Sae ya pun swarga to niki. Sae napa sae? Sae nggih pun swarga kan ngoten. Wong kesaksian 40 tetangga pun genah kondo sae swarga. Ning kondo sae iki do kepepet apa tenanan? Sae napa sae?
Sae ora sae jenengan elek, Pak. Nek jeneng maido jadi kandak elek itu enggak boleh. Ketika orang sudah mati, jangan pernah membicarakan keburukannya, itu enggak boleh, enggak boleh. Kenapa? Karena keburukan itu urusan mereka dengan Allah, tapi katakan kebaikannya itu betul. Mereka tetap ada kebaikan-kebaikannya. Tapi kebaikan ini tidak tidak melulu untuk ibadah, mungkin kebaikan yang lain. Ya, mungkin serawung sama tangga juga bagus, itu juga kebaikan kan. Makanya saya nopo sae lah saya ini pripun? Saya ini nggih pun mati pun mboten tumindak dosa melih kan ngoten nggih saged to niki. Ngoten dadi nggih saya ini nggih alhamdulillah nggih pun mati mboten tumindak dosa melih kan ngoten. Jadi tidak harus apa kita apa saya kadang-kadang pekiwuh ya pekiwuh. Kalau urusan din mesti ora pekiwuh, itu ya enggak pekiwuh toh. Urusan agama ya sholat, tidak ya tidak kan gitu saja. Ini sekaligus untuk metode dakwah. Jadi kalau ingin disolatkan ya mestinya sholat kan gitu. Tapi jenengan aja kondo Ustaz Yanto kok keras men saklek lho. Iki piye to iki? Nek wong ra salat disolat iki nek ngerti mesti nesu lho, Pak. Wong uripe jak salat iki kadang salat oleh ora salat yo oleh padha wae kok dadak salat. Enten lho. Lah kok mati njan salat ki nek cara muni yo elek lho niku. Terus jadi nek wong mboten salat niku kadang-kadang saya dulu pernah menemukan wong ki nek ora wong salat weting Pak, weting. Ning bareng mati yo do disolake. Lho iki piye terjadi? Wong saya tuh menyaksikan bocah ki nek ngerti wong iki nek ngerti wong salat weting. Wah, iki nek masjid yo kok ngerti-ngerti kono. Kono kuwi wis bisa ngerti. Lah kok mati kok disolake? Mas diselameti, mas ditahlilke terus. Lha iki piye iki? Lah geteng karo ngono iki. Ngono ki piye ngono lho. Ya karepe sing urip kok witekne ngoten yang penting kan ngoten to jawabanipun. Nggih. Dados kula panjenengan mestinya yang penting kembali pada Quran dan Sunnah. Kenapa? Kalau sudah mati ini urusannya pada nas, pada ketentuan Allah. Jadi ketika kita akan menghukumi mereka sholat atau tidak sholat itu bukan di perjalanan hidup. Nek perjalanan hidup mungkin suatu saat masih bisa sholat. Ya kita ajari kita. Tapi kalau sudah mati nih, ponis sudah akhir. Makanya ketika sholat ya kita sholatkan, kita nggak sholat ya nggak usah disolatkan. Apalagi mereka tidak Islam ya dia diupadani menurut keyakinan mereka rasa rebutan gitu loh Pak. Rasa rebutan karena apa? Swarga itu ketentuan Allah bukan logika pikir kita kan ngoten. Wonten malih silakan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Untuk saya kalau jenengan tetap pekewo ya urusan jenengan ngoten lho. Jadi tidak harus ikuti saya loh jenengan. Wah, tetap pekewo. Yang penting ayatnya pun lo sampai kan ngoten to niki. Yang penting kan menyampaikan ayat ngoten. Ayatnya kan di surat At-Taubah ayat yang 84 kan ngoten. Kulon jeneng nggih wis pokoke Ustaz Yanto ora ngerti mbok dan yo enggak apa-apa ngoten. Orang masalah kan ngoten. Jadi tidak harus yang penting saya hanya menyampaikan basiro wa nadiro ini yang benar atau begini kalau ini nadiro kan gitu. Ini peringatan akan azab yang pedih kan. Ada lagi? Nggih. Monggo kali dipun sambi. Kita lanjutkan. Jadi dalam kehidupan kita harus menerima takdir Allah. Takdir dalam penciptaan kita lahir dari rahim ibu kita. Ini takdir yang telah Allah gariskan. Kita diberikan fisik seperti ini. Ini kita bisa menerima dengan ikhlas. Ini suatu kebaikan-kebaikan. Makanya kalau ada orang diciptakan berkurang, jangan menjadi ulu-uluan. Ojo mas dinggo wadan-wadanan gitu loh Pak. Oke, sopo to genah sangklir no sopo. Oke, sopo genah dengkling no. Hati-hati. Dulu orang begitu loh. Padahal nek jenengan sampai mengolok-olok atas kehendak Allah ini, artinya Pak, jadi mengolok-olok Allah. Maka ada orang tuh sampai bangkrut, sampai amalnya habis ketika besok di pengadilan Allah. Kenapa? Karena mereka suka mengolok-olok yang menjadi ciptaan Allah. Baik itu manusia, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, itu hak mutlak Allah. Dan saya menghina Allah punya maksud, Allah itu punya kekuasaan. Jadi kalau kata kok melakukan sulut-sulut ini ya ojo le kodok kok mlaku rabi anter kok lho memang diciptakan Allah seperti itu. Untuk apa to jane? Kok Allah menciptakan kodok kok mlakukan sulut-sulut untuk apa to jane karepe ngono ngopo to niku? Jenengan yang berpikir, sedangkan jenengan kan wis sempurna, ngoten lho Pak, mboten kan ngoten lho pembelajaran pun. Mosok awake iki mlaku kebat kok ya kalah karo kodok ngoten kok ya. Ngoten lho. Ini penting untuk kehidupan kita masing-masing. Terus secara penciptaan kita harus bisa menerima
bisa menghormati atas segala perbedaan karena ciptaan Allah, kita bisa menghormati atas semua apa yang kita lihat yang tidak sesuai dengan hati kita, tapi kita tetap sabar, bisa menahan diri, dan ketika besok kembali pada Allah, kita termasuk orang yang tidak banyak melakukan dosa-dosa terhadap penciptaan Allah. Ini penting untuk kehidupan kita. Yang kedua, takdir dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini sampai si A dapat jodoh si B. Ini kan takdir Allah, kuasa Allah. Dan sampai saling menghina. Bagus-bagus kok bojone koyo ngono. Loh, memang itu kuasa kita kan enggak. Mosok tak kok ngono itu ayune kok ngono. Lha yes kan Allah kan yang memberikan toh. Jenengan kita ya sok ngono kita ngoten ya. Ojo, ini kuasa Allah. Wong urip kok wong motor gane murah kok tuku ora iso lho. Nggonku nganti turah-turah ya iso. Ojo ngono. Kenapa? Ini kuasa Allah lain. Jadi Allah engkau wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau memberi rezeki itu tanpa hitungan, iya betul. Tapi kalau Allah menguji bagi orang yang tidak diberikan kecukupan, maka dalam kekurangan. Maka jangan sampai kita menghina. Lah kowe kerjane males kok kowe. Lah kerjane rasa-rasa kok. Kowe ra gemi ra setiti kok. Lah aku wis gemi tenan. Aku ya iso sukses. Enggak begitu. Kalau Allah mengendaki, masalah bukan gemi enggak gemi, tapi memang Allah menguji dalam kehidupan kita masing-masing kan ngoten. Asring lo sampai kayak wong sing blonjone gede, kuwi wong sing kerjane mah ora pati mempeng-mempeng ngoten. Bener mboten? Ele mung tanda tangan terus metu madang rono. Kuwi gajine malah gede timbang sing ngepruk watu kan ngoten. Ngepruk watu, nyangkingi ember. Niku gajine kalah kalih mandor sing mung nudang-nuding enekno le. Ngene gajine kae mandor ya, Pak. Seorang direktur kerjane namung ngecek hasil karyawan. Dek niku wis lewat manajer. Iki laporanmu. Iki wis dicek tenan, wis tanda tangan. Pun rampung kok tugase kok. Nek karyawan, wah, berdombrong kan sithik. Tapi ada juga sing dundungane gede, dicaki ora nyanda ada. Sing sithik nentreme juga ada. Ternyata bukan banyak sedikitnya, tapi kebarokan ini hitungan yang tersendiri gitu loh. Satu jangan dan tiang juga blonjo akeh malah uripe aut-autan. Lah nek ditokeh ki rencanane yo akeh to, Pak. Jenengan cara ditokeh niku kira-kira madange malah mati-miti lho. Nggo maem. Wah, iki anu bersih mboten, izin mboten. Izin. Niki ngandung kolesterol mboten. Mboten. Samurat mboten. Gula mboten. Oh nek sugih ndadak teko, Pak. Lah awake dhewe ora teko apa-apa, lah sih ora masalah. Wong sugih iki mung sithik mati men awake dhewe iki ping 3 mbuh ping 3 ora masalah kok. Jekne ora lur, jekne sisanke ngundak mubadir. Alasan dia mau mubadir tok marang ngentekke iki. Ini kan ada satu perbedaan. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kula panjenengan masing-masing. Yang kedua, orang yang diberikan kebaikan dunia akhirat. Kenapa? Karena ketika mereka diuji dengan musibah, mereka bisa menerima dengan ikhlas. Jadi orang hidup ini tetap dalam kategori ujian Allah. Baik kaya, miskin, sehat, sakit, ini ujian Allah. Dan ujian namanya musibah yang terbesar. Apa? Ketika orang ini melupakan apa yang menjadi peringatan Allah. Ini musibah terbesar. Jadi kanggene kula panjenengan iki mestinya musibah terbesar ini nek nganti salate terlambat itu musibah terbesar mestinya. Kenapa orang iman tuh mati menangis? Nek mau cek kelangan pitik iki nek kelas dhewe iki biasa dijigo Allah ngoten mau. Tapi nek kehilangan salat itu bahaya sekali. Makanya kalau pian ki kalau sampai malam enggak tahajud itu ya gelo ya Allah. Yang ngopo-ngopo kok sampai orang tahajud. Lah yo nglilit jamdi jenengan ketap-ketip randang turu bareng jam 3 ra tahajud malah lus tangine jam 6 aja meneh kok tahajud subuh mbandang kok piye to. Ya Allah, ning gelo mboten? Nek gelo namanya itu masih orang yang beriman. Nek dianggap biasa, oh niki namanya orang itu sudah pudar dari nilai keimanan kan. Kalau panjenengan ketika diuji dengan suatu musibah, kita bisa ikhlas. Musibah baik itu atas kematian sanak keluarga. Kenapa?
hakikatnya kembali pada Allah. Tetapi yang musibah terbesar kalau kita sampai meninggalkan syariat Islam ini, musibah yang terbesar ini jangan sampai ikhlas, jangan sampai terjadi yang seperti itu yang akan mengundang musibah yang paling besar atas kemurkaan Allah kan gitu. Jadi ini kita harus berhati-hati sekali dalam menghadapi suatu musibah, bisa membedakan apakah ini musibah yang kita harus sabar dan ikhlas ataukah musibah yang jangan sampai itu terjadi kan begitu. Jadi dan sampai Allah tuh tidak mau menolong kita atau tidak cinta pada kita karena perilaku kita yang menyimpang dari syariat. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kebaikan dunia akhirat, siapa orang itu? Orang yang ketika di waktu senang, mereka tetap berdoa pada Allah. Kemarin kita angkat ya, yang di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat yang ke-60 itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Masih berapa menit? 7 menit, masih cukup. Sekarang isaknya maju gitu. Jam berapa? Lebih? 43. Surat yang ke-40, surat Ghafir ayat yang ke-60. Sudah ketemu? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi berdoa ini tidak harus pada kondisi yang apa? Musibah. Tidak harus dalam kondisi yang betul-betul mereka sangat membutuhkan. Orang yang mendapatkan kebaikan, mereka dalam kondisi senang, mereka masih berdoa pada Allah. Ini mendapat kebaikan dunia akhirat. Nek asumsi jenengan ki nek wong njaluk ki mesti nek butuh to, Pak. Dan asumsi kehidupan duniawi. Tapi kalau Allah tidak begitu, kita berdoa, itu artinya apa? Kita memuliakan Allah. Allah itu yang maha kuasa, maka kita senantiasa berdoa. Dan Allah juga memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Dongo tak kabul kan ngoten. Terus kita berdoa, apalagi kalau dalam kondisi senang kok masih berdoa, ini artinya kita punya nilai lebih ngoten. Jadi karena awal diki longgar sedekah yo, biasanya kondisi sempit kok sedekah, ini juga yang luar biasa. Ini kebalikannya. Dengan kondisi longgar sedekah yo biasa no, apa-apa enek kok sedekah. Nenek kondisi ranek kok masih sedekah, ini yang luar biasa. Kondisi membutuhkan, kondisi musibah berdoa itu biasa. Nenek yang kondisi senang kok masih berdoa, ini yang luar biasa gitu loh Pak. Kalau monggo senantiasa kita sebagai hamba yang menghamba pada Allah, kita senantiasa memuliakan Allah. Kenapa? Karena memang kita ini dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi fakir, dalam kondisi bodoh. Maka kita senantiasa mohon pada Allah dan sampai menguatkan logika pikir kita sampai ngentengke kekuasaan Allah. Dianggap oleh pun beres kabeh kok. Loh, ya nek beres Allah menghendaki yang lain selesai kok kita. Kita bisa apa juga. Ini penting untuk kehidupan kita masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tahap demi tahap. Nggak usah tergesa-gesa. Ini kadang-kadang banyak hal sampai orang mengatakan, lah wong apa-apa sene kok jek ndonga kok ora percaya karo Gusti Allah. Allah kan Maha tahu ngapa kok jek ndonga. Meneng wis dikeki kok. Jadi ndonga ini bukan karena ada atau tidak ada, tapi ndonga ini bentuk ketawakalan sebagai hamba pada Sang Kholik gitu loh Pak. Kenapa? Karena Allah memerintahkan suruh berdoa kan ngoten. Terus ini bukan masalah enek atau ora enek, tapi sebagai hamba pada Sang Kholik yang Maha Kuasa. Lah kita tetap bersandar, kita ngakoni bodoh. Kita ngakoni kalau kita nggak punya apa-apa kok. Kita mengakui kalau Allah yang Maha Kuasa. Bahkan kita tuh banyak aib. Allah sudah menutup aib kita. Lain aib kita dibuka Allah, kita tuh bisa apa coba? Kita tuh penuh dengan aib kan gitu. Makanya di antara penghambaan pada Allah dan sampai suka membuka aib saudara kita. Ini penting untuk kita dan sampai mengomong apa, menyampaikan ngerasani, bahasanya yang ngerasani, nyampe ke aib orang lain pada orang lain. Ini namanya ngerasani atau bahkan kadang-kadang apa bahasa Indonesia ini apa? Ngerasani apa? Mengumpati ngunek-ngunek ke apa perasaan.
Jadi kalau ada kebaikan orang lain, yang sampai pada orang lain itu jenenge ngrasani kan ngoten. Ini jangan sampai. Nggih. Ini hati-hati sekali. Jadi atas kuasa Allah kita berupaya untuk memahamkan diri kita sehingga dalam memahami kehidupan ini kita akan dibimbing dengan suatu hidayah-hidayah. Ini penting untuk itu. Jangan sampai kita ada suatu ego, wah saya sudah hebat. Oh saya sudah luar biasa. Jangan begitu. Karena kita itu hanya menerima bagaimana Allah yang menghendaki. Bahkan kalau Allah menghendaki suatu keburukan, suatu musibah, siapa yang bisa menolong kita? Enggak ada yang bisa menolong kita. Yang menikah namung tak dermo kan gitu. Jadi nek Allah sampai menimpakan musibah, kita tuh bisa apa toh? Kita juga enggak bisa apa-apa kan. Terakhir di surat Yunus, surat ke-10 ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jadi kalau Allah menghendaki menimpakan bencana, siapa yang bisa menghilangkan? Enggak ada kecuali Allah. Dulu ketika Lapindo, awal Lapindo, enak wong kemaki-kemaki. Tumbalin das wedhus, tumbalin das kebo. Nyata saya ijek mboten tadi. Lapindo sih mboten. Lah wis tumbali kok ijek lah. Apa ora mandi kok piye? Dulu awal-awal sampai didatangkan alat yang canggih dari Jerman, dari luar negeri. Ini di sentor ini akan nutup. Enggak nutup juga kok. Enggak nutup juga. Kalau sudah begitu, siapa menghendaki nanti selesai? Ya Allah. Bareng ngene do jengkel ditoke wae sak niki. Jenenge do peduli mboten sing pengen nutup ini enten mboten niki. Lho, nek njen kondene tak kirim, tak ragati ngoten lho. Ya penak to. Mesti jenengan besok enek sing krungu lewat YouTube, di sing arep ngragati. Lho, nek wanita kan negara mosok ora ngragati ngoten lho. Ngragati nek nganten jenengan berani. Tapi yakin itu kuasa Allah. Kalau Allah lewat jenengan bisa, mungkin juga bisa. Tapi kalau memang lewat jenengan nggak bisa, dan bagaimanapun alat yang canggih luar itu nggak bisa. Ya, kita harus paham. Lanjut. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Jadi kalau ada orang mendapat kebaikan dari Allah, itu nggak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Makanya jadi ojo serik itu loh Pak. Dan jenengan nek wong mendapat karunia Allah jenengan ki serik. Dulalah tok rezeki lancar jenengan ki omongan rapati penak. Ya kuwi nek kita ya sugih hanyaran, ya ojo ngono lho itu. Padune rada serik jenengan. Jangan. Kalau orang itu mendapat karunia Allah, ini nggak bisa mencegah itu nggak bisa. Dan kita jangan iri hati tuh. Ini kalau kita nggak ngaji tenanan Pak. Kadang-kadang nek enek wong itu nikmat awake dhewe serik. Nek enek wong itu cilok awake dhewe oh do ngaku kan ngoten ya. Niku ra iso umum ngoten syukur sisan kan ngoten nek wong cilok nek tuk nikmat lho kok ngono ya jane ora patut. Ya Allah. Dulu ada karyawan diangkat menjadi manajer tuh kanca kula ngomong, "Manajer kok kaya tokolan ya cek patut aku jane lho, kowe iki jenenge nyimpang ayat niki lho, Pak." Kok manajer kok ijaz mak kok tokolan jadi padahal musrik lho asline bukan karena ini lho. Ini karena diberikan pada mereka. Jadi kehidupan ini tidak memandang siapa yang gagah atau tidak gagah, siapa yang cantik atau tidak cantik, tapi semua adalah karunia Allah Ta'ala. Kita harus istiqomah dalam mentaati Allah, istiqomah dalam mengimani takdir Allah, sehingga dalam bentuk apapun kita senantiasa berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak menebar kebencian atau menjelek-jelekan pada sesama manusia maupun sesama makhluk di dunia ini. Demikian kajian pada sore hari ini, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kalau kita sambung kesempatan akan datang masih di seputar kita beriman pada takdir. Supaya kita nanti betul-betul kondisi ini betul kita ingin ngol-olo katanya juga nggak bisa menerima keadaan, tapi kalau itu kehendak Allah ya kita harus beriman pada Allah, kembali pada nilai kesabaran kita. Untuk asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.